Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solihwa solihah kelas 5 STT Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki materi 5D. Sehat itu penting. Subtema 3. Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Pembelajaran 3 dan 4, Mupel Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, kita sebelumnya PKN, hari ini kita akan membahas IPS. Tujuan pembelajaran kita ada 2 item yang harus kita pahami. Yang pertama, mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Yang kedua, mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Oke guys, kita mulai. Bismillah. Yang pertama, mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Ya. Oh ya, sebelumnya jazakumullah khairan katsir. Kemarin PH IPS di subtema 2 adalah yang terbaik IPS-nya dibanding PH sebelumnya ya, ada 14 anak yang mencapai nilai 100. Mudah-mudahan di subtema 3 ini juga bisa gaspol lebih dari setengah siswa yang mendapat 100. Amin. Kita mulai materi kita. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi, misalnya perdagangan ya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, ada tempat tinggal dan jasa. Ya. Dalam interaksi sosial di bidang ekonomi, kalau bidang ekonomi berarti adanya pertukaran ya, adanya sebab akibat ya, dalam hal perdagangan di pasar, di warung, ya kan, dalam rangka pemenuhan makanan, tempat tinggal, ya, dan juga jasa. Interaksi di bidang sosial dan budaya. Interaksi di bidang sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Misalnya seperti ini interaksi di bidang sosial. Kita itu membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Harus diakui bahwa kalian hidup di lingkungan kalian itu harus diakui keberadaannya. Ya, kalian mempunyai rumah, ada alamat yang jelas, ya, dan terdaftar, ya, di lingkungan tersebut sebagai penghuni di lingkungan tersebut. Ya, jadi kita harus memiliki identitas. Kemudian selain itu, selain identitas yang kita miliki, alamat yang kita miliki, kita juga harus memiliki kedudukan dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti kegiatan yang ada. Dengan kita saling mengenal antar tetangga, antar warga yang lain, maka kita diakui keberadaannya. Oh iya, ini bapaknya Fulanah misalnya. Nah, berarti diakui keberadaannya bahwa bapaknya Fulana ini memang bertempat tinggal di sekitar sini ya. Nah, itu interaksi di bidang sosial. Di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya. Misalnya dalam makanan, ya makanan khas, ya saling mengirim makanan, ya. Misalnya tetangga sebelah kiri kita orang Padang, ya asli Sumatera Barat, ya kan, suku Padang, suku Minang, ya. Kemudian ada interaksi, ya, memberikan makanan olahan khas dari Minangkabau, ya, yaitu rendang misalnya. Nah, interaksi itu terjadi dalam rangka memelihara budaya yang ada. Begitu juga sebaliknya, ya, dari tetangga yang berbeda suku. Itu baru dari makanan. Kemudian dari bahasa, ya kan. Ketika ada saudara yang datang dari luar kota, dari kampung halaman, ya, terjadi pembicaraan yang tidak biasa menggunakan bahasa ibu ya, artinya bahasa sukunya masing-masing. Yaitu juga kan dalam rangka memelihara budaya yang ada. Atau dengan lingkungan sekitar ya yang memang tidak ada ikatan saudara tapi ada ikatan budaya. Nah, biasanya seperti itu ya. Orang Sunda ketemu orang Sunda, biasanya ngomongnya Sunda. Ya, walaupun berbeda
wilayah, karena Sunda itu kan luas. Begitu juga Jawa. Jawa itu kan luas sekali. Ya, Sumatera juga luas, ya. Bukan hanya Padang, tapi ada yang lainnya. Nah, biasanya dalam kesukuan itu biasanya kalau bertemu sesama suku akan menggunakan bahasanya. Itu dari bahasa. Kemudian dari makanan. Bisa juga nanti dalam adat istiadat yang lain dalam pernikahan. Biasanya adat istiadat itu dikentalkan ya, dikeluarkan semua kebiasaan atau budaya yang ada. Interaksi sosial di berbagai bidang akan memengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang ya. Ada interaksi sosial, individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar individu, kelompok dengan kelompok ya, individu dengan kelompok dan sebaliknya. Pembangunan di setiap bidang akan memengaruhi pembangunan sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Ya, jadinya tidak boleh ada perpecahan. Apapun interaksi yang dilakukan itu menuju persatuan sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Ya, interaksi sosial antar daerah berarti sudah di luar lingkungan yang biasa kita tinggali. Interaksi antar daerah terjadi untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dalam rangka pembangunan daerah tersebut. Misalnya di Bekasi, Bekasi tidak ada apa? Tidak ada lahan pertanian. Semua sudah jadi mall, bangunan besar, ya sektor pendidikan, sektor rumah sakit, ya kemudian ada perumahan-perumahan. Nah, itu kita sudah berkurang sektor pertaniannya, ya. Jadi Bekasi ada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kita harus kerjasama dengan daerah mana? Kerawang. Dalam hal apa? Pemenuhan kebutuhan makanan dalam sektor pangan, yaitu padi, beras. Kita butuh beras karena di Kerawang itu masih luas lah pertaniannya dan memang Kerawang juga menjadi sektor lumbung negara dalam hal pengadaan pangan tadi. Nah, disitulah terjadi interaksi sosial antar daerah. Nah, kerjasama inilah salah satu bentuk interaksi sosial antar daerah. Kerjasama, membeli ke sana, bertemu dengan orang Karawang. Ada karakter yang khas dari wilayah Karawang. Begitu juga dari karakter orang Bekasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi interaksi sosial antar daerah. Yang pertama ada potensi fisik. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda. Untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, tiap daerah mengadakan kerjasama dalam segala bidang dengan daerah lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu daerah mempengaruhi kelancaran mobilitas barang dan jasa. Contohnya, suatu wilayah memiliki potensi daerah bagus, tapi daerah tersebut kurang tenaga kerja. Di daerah lain terdapat banyak penduduk usia produktif, tetapi lapangan pekerjaannya terbatas. Jika sarana dan prasarana yang dibutuhkan daerah tersebut tersedia dengan baik, maka akan sangat mudah melengkapi kebutuhannya. Ya, simbiosis mutualisme, kita harus saling membutuhkan. Tidak semua daerah itu sempurna, pasti ada kekurangannya. Tempatnya subur, ya kan, luas, tapi tidak ada tenaga ahli. Di sini banyak usia produktif, tapi tidak ada lahan pekerjaan. Di tempat lain banyak pekerjaan, tapi dihuni sama orang tua. Orang tua semua, tidak ada tenaga muda yang produktif, yang bisa bekerja, yang bisa diajak bekerja keras. Nah, seperti itu. Maka faktor-faktor inilah yang memengaruhi terjadinya interaksi sosial. Makanya ada yang namanya interaksi sosial antar daerah pergi, ya kan? Dari desa ke kota, sebaliknya dari kota ke desa, ya, seperti itu. Yang kedua potensi sosial. Kalau tadi potensi fisik, yang kedua potensi sosial. Di daerah pasti ada masyarakatnya kan. Nah, masyarakat ini terdiri dari etnis yang berbeda, pendidikan dan kebudayaan yang berbeda juga. Oleh karena itu, interaksi daerah bertujuan meningkatkan pembangunan daerah. Jika setiap kebutuhan daerah terpenuhi, ekonomi daerah akan meningkat dan memengaruhi pemenuhan kebutuhan sosial dan budaya di setiap daerah. Iya, itu benar. Ya, jika setiap kebutuhan daerah terpenuhi, kita nih Bekasi terpenuhi. Pangannya bagus, padinya banyak ya, berasnya banyak. Lapangan pekerjaannya bertebaran di mana-mana. Ya, otomatis ekonomi daerah tersebut meningkat.
tidak ada pengangguran, tidak ada yang kelaparan di Bekasi, dan otomatis akan mempengaruhi kebutuhan sosial dan budaya di setiap daerah, ya. Mungkin mata uang kita kecil, tapi dibagi negara lain mungkin mata uang kita besar, ya. Dulu zaman tahun 80-an 500 itu 500 perak itu ya berupa lembaran dulu 500 itu bisa beli macam-macam, bisa beli beras ya. Sekarang wah jauh. Bahkan 500 sudah berkurang ya, sekarang minimal tuh apa-apa 2.000, parkir 2.000. Berarti di Bekasi ini berat dari segi ekonomi ya. Lapangan pekerjaannya pun harus banyak karena penghuni masyarakat Kota Bekasi itu sangat banyak, jutaan ya. Makanya pasti Bekasi itu membutuhkan interaksi dengan daerah lain. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi. Ya, kita berharap ya tempat kita tinggal mempunyai kondisi penduduk yang baik, terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah di tempat kita tinggal ya. Oke guys, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi ya. Jika ada yang belum paham juga bisa langsung FaceNote sama Bulia. See you. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.